Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Ilham Ali Masudi. Buat yang belum kenal, kenalin dulu ya. Perkenalkan nama saya Ahmad Ilham Ali Masudi. NIM 180512040075 dari program studi S1 Teknik Informatika. Oke, kali ini kita akan mempraktikkan mengenai firewall. Langsung aja ke tujuan video kali ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui cara kerja firewall mikrotik, yang kedua untuk mensimulasikan firewall input dan forward di mikrotik. Oke, kita ke B, percobaan. Satu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan firewall mikrotik di atas Genestri. Nah, jadi ini rangkaiannya. Nah, skema jaringan ini dibagi menjadi dua ya. Yang bagian atas ini merah-merah ini jaringan publik, yang bagian bawah ini jaringan private. Nah, lanjut dua, PC dalam jaringan private terhubung dengan jaringan publik menggunakan router firewall mikrotik. Jaringan private menggunakan network 192.168.1.0/24, sedangkan jaringan publik menggunakan network 192.168.137.0/24. Oke, langsung saja ke langkah percobaan. Yang pertama, sharing interface WiFi ke VirtualBox host only adapter atau interface loop atau virtual di host OS, atau nama interface menyesuaikan interface di PC masing-masing. Setelah sharing berhasil, interface VirtualBox only adapter akan diberikan IP secara otomatis 192.168.137.1. Jadi ini yang tebal ini VirtualBox host only adapter ini namanya menyesuaikan laptop masing-masing ya. Yaitu yang pertama buka control panel, kemudian menuju ke network connection. Nah, caranya ini WiFi. Nah, ini WiFi-nya not koneksi. Kita konekkan dulu. Nah, caranya ini di double klik, kemudian di properties. Nah, kemudian sharing. Nah, ini dicentang ya, ini internet connection sharing. Untuk defaultnya ini belum tercentang, jadi nanti dicentang dulu allow other network users to connect through this computer internet connection. Nah, ini namanya ini seperti yang tadi menyesuaikan PC masing-masing. Kemudian yang bawah juga jangan lupa dicentang juga. Kemudian kalau sudah oke. Nah, kalau sudah ini kita cek apakah sudah mendapatkan IP. Nah, ini kalau sudah terhubung nanti akan mendapatkan IP ini ya, 192.168.137.1 seperti yang ada di sini, 192.168.137.1. Nah, jadi cara masuknya itu di control panel ya, pengaturannya. Lanjut, kemudian yang kedua, buat skema jaringan seperti gambar di atas menggunakan Genestri yang terdiri dari cloud untuk menghubungkan internet atau host OS sebagai penghubung ke internet. Kemudian B, Ethernet switch publik sama private. Yang C, router. Yang D, 2 PC Windows XP. Nah, jadi buat seperti ini ya. Dan lanjut ketiga, hubungkan switch publik ke komponen cloud interface VirtualBox host only adapter. Nah, ini dan kebetulan saya sudah punya ini rangkaiannya. Jadi satu cloud,
satu apa sama routernya satu dan internet. Nah ini yang atas ini jaringan publik, yang bawah ini jaringan private. Oke, kita lanjut. Konfigur router dari Winbox PC1. Yang A, buat IP DHCP klien di Ethernet 1. Pastikan sudah mendapatkan IP 192.168.137 sekian 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 sekian. Nah, ini keterangannya sekian-sekiannya antara 2 sampai 254 ya. Oke, kita langsung saja ke PC1, kita ke Winbox, kita connect. Ini kita close dulu biar udah. Nah, ini kita ke IP, kemudian DHCP client. Nah, pastikan ini mendapatnya 201. Jadi 192.168.137.201 ini sekian-sekian ya, antara 2 sampai 254. Caranya di plus, kemudian ini Ethernet 1, kemudian oke. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian nah, kebelabasan mencetnya. Kemudian tambahkan IP di interface Ether dengan Ether 2 dengan IP 192.168.1.254/24. Jadi di IP address ya, kita tambahkan ke IP address. Nah, ini sudah kita tambahkan 192.168.1.254/24. Caranya seperti ini. Nah, klik saja 192.1.254/24. Kemudian ininya jangan lupa di interface itu ganti Ether 2, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Nah, caranya seperti ini. Ke IP, kemudian ke DNS. Nah, ini tinggal dicentang ya. Untuk kalau defaultnya itu belum tercentang, jadi harus tercentang apa, harus dicentang dulu untuk mengaktifkan allow remote requestnya, kemudian oke. Kemudian create NAT dengan chain sama dengan src NAT, kemudian out interface sama dengan Ether 1 melalui menu IP firewall NAT chain, kemudian seperti ini ya. Oke, kita setting terlebih dahulu di sini IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Nah, ini di plus dulu ya. Kemudian chainnya itu kita akan src NAT, kemudian out interface-nya itu Ether 1, kemudian actionnya itu masquerade. Nah, itulah masquerade. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah saya setting.
seperti ini. Nah, ini oke, lanjut. Nah, setting IP address di PC1 dan PC2. Oke, kita setting apa IP-nya. Tadi sudah saya setting. Kalau yang belum disetting dulu ya. Nah, ini properties. Nah, ini IP address-nya itu untuk di PC1 IP address-nya 192.168.1.1. Subnet mask-nya itu 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian ininya dicentang juga private DNS servernya itu di set 192.168.1.254. Oke. Kemudian di PC2 diatur juga IP-nya. Di properties, kemudian internet protokol TCP/IP. Nah, ini dicentang-centang ininya di klik ya biar bisa di setting IP-nya. Yaitu untuk PC2 IP-nya 192.168.1.2, kemudian subnet mask-nya itu 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian DNS server address-nya itu seperti ini. 192.168.1.254 ini disamakan seperti default gateway-nya ya. Kalau sudah klik OK. Oke, kita lanjut ke skenario pengujian. Yang pertama, persiapan pengujian. Pastikan yang pertama persiapan pengujian. Yang A, pastikan PC1 dan PC2 bisa berinternetan. Oke, kita coba PC1 terlebih dahulu. Kita buka Mozilla Firefox. Ya. Kemudian kita search apa ya? Kita search YouTube saja. YouTube. Apakah bisa? Nah, ini bisa. Kalau seperti ini itu tandanya bisa mengakses ya. Jadi PC1 sudah bisa terhubung atau bisa berinternetan. Kemudian apakah PC2 juga bisa? Kita coba. Kita buka Mozilla Firefox terlebih dahulu. Kemudian nah kita klik ya atau kita search YouTube lagi. Sebenarnya nggak harus YouTube terserah. Yang penting menunjukkan kalau terhubung internet. Nah ini sama ya. Jadi menunjukkan PC1 dan PC2 itu sama-sama terhubung ke internet. Oke, kita close. Kemudian, waduh kebelasan. Nah, kemudian pastikan PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router. Nah, kita buka PC1 terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buka command prompt. Kita ping ya. Routernya 192.168.1.254. Nah, untuk PC1 bisa ngeping ya ke routernya. Kemudian apakah PC2 bisa? Kita coba lagi. Kita cek ya. Ping 192.168.1.254. Oke, hal ini menunjukkan bahwa PC1 sama PC2
itu bisa ngeping ke router. Kemudian, nah pastikan PC host atau laptop mewakili publik ya, ini mewakili jaringan publik maksudnya, bisa masuk ke router dengan IP Winbox. Nah, jadi yang pertama laptopnya harus terinstall Winbox dulu ya. Kalau yang belum, ini di sini sudah disertakan linknya oleh dosen kami. Kemudian kita buka ya Winbox-nya. Kita buka Winbox. Nah, ini Winbox. Kemudian ketik 192.168.137.201. Nah, ini sudah bisa terhubung ya. Oke. Nah, ini apa, bisa kita lihat sudah bisa terhubung. Kita lanjut ke nomor 2, pengujian firewall. Yang pertama, buat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternetan. Oke, caranya di PC1. Nah, ini kita close dulu. PC1 ini kita ke IP, kemudian firewall, kemudian kita plus ya. Ini jurnalnya itu chainnya itu sebentar, ini bukan ini oke, ke IP firewall, kemudian ini ya filter rules. Nah, ini kemudian chainnya itu forward ya, kemudian SC addressnya ini kita ketik IP dari PC2 192.168.1.2. Oke, kemudian ini actionnya itu kita gunakan drop, kemudian OK. Nah, kemudian kita cek ya untuk yang di PC2 apakah bisa internetan. Harusnya sih sudah tidak bisa. Nah, apakah kita buktikan bisa atau tidak? Ya, ini muter ya. Nah, ini loadingnya sangat lama, padahal tadi bisa. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk yang A, filter agar PC2 tidak dapat berinternetan sudah berhasil. Nah, ini tidak bisa terkonek ya, karena sudah kita bendung. Kemudian kita ke B. B ini apa ini? Buat filter agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Nah, ini caranya sama, hampir sama. Nah, ini ke general. Nah, ini chainnya ini kita ganti ke input. Addressnya itu
kita kasih address dari PC1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian actionnya itu kita gunakan drop. Kita oke. Kita cek ya apakah bisa ping ping 192.168.1.254. Nah, request timeout. Oke, jadi tidak bisa ya. Oke, langsung saja. Berikutnya yaitu nomor 3, buat firewall filter agar PC atau host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Nah, caranya kita tambahkan, kemudian chainnya kita input. Nah, ini kita tidak ngetik src address ya, tapi ini interface-nya kita buat ether 1. Kemudian actionnya sama ya, actionnya itu drop. Kemudian kita oke, kita buktikan. Ini kita close dulu ya. Kita ketikkan lagi winbox. Oke, kita konekkan. Nah, ini estimated time left. Berarti tidak bisa. Nah, kemudian sudah selesai. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya, Ahmad Ilham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.